Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Salam. Perikop bacaan kita yang kita baca tadi dalam renungan kita di saat ini merupakan sebuah bagian dari proses penyampaian Yesus kepada para pengikutnya yang percaya kepada Yesus dan kemudian hidup bersama-sama dengan Yesus dan mengimani Yesus. Melalui perikop bacaan ini kita bisa melihat bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah orang Yahudi dan orang banyak pada waktu itu untuk menyampaikan sebuah pengajaran. Dan apa yang terjadi, pengajaran Yesus itu membuat orang menjadi percaya kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang disampaikan oleh Yesus, dan apa yang diperbuat oleh Yesus melalui mujizat-mujizat yang dia lakukan, kemudian memberi dampak bagi banyak orang. Dan orang kemudian menjadi percaya. Jadi pengajarannya melalui dirinya, orang kemudian menjadi percaya kepada Yesus. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita melalui diri kita, melalui keberadaan kita, melalui pengajaran kita, melalui penyampaian kita, ada orang juga yang percaya kepada Yesus? Yesus menyampaikan sebuah pengajaran, lalu kemudian orang menjadi percaya dan orang mengikut Yesus. Yesus menyampaikan sebuah firman Tuhan dan kemudian orang percaya kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan yang juga diminta untuk menyampaikan sebuah pengajaran dan menyampaikan firman Tuhan di tengah dunia ini? Apakah kita juga boleh hadir saat ini kemudian membuat orang menjadi percaya kepada Yesus? Apakah kita juga membuat orang menjadi kuat kepada Yesus, menjadi yakin kepada Yesus? Tentu harapannya kita semua memberi kesaksian di tengah dunia ini kemudian membuat orang percaya kepada Yesus. Nah, perikop bacaan ini memperlihatkan bagaimana Yesus melakukan hal itu dan membuat orang percaya kepada Dia. Lalu kemudian Yesus berbicara dengan mereka. Yesus berjumpa dengan orang-orang yang percaya kepadanya itu. Yesus kemudian menyampaikan lagi sebuah pernyataan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi setelah orang percaya kepada Yesus, Yesus kemudian sampaikan lagi sebuah pernyataan penting. Dan pernyataan penting ini disampaikan dalam perikop bacaan ini. Yesus katakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Sebuah kalimat yang sangkut paut kait-mengkait. Jadi Yesus mengajarkan, terus orang itu percaya. Yesus melihat orang banyak percaya datang kepada Dia, dan Yesus katakan, dalam kepercayaanmu itu, dalam imanmu itu, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Dan kalau kamu murid-Ku, maka kamu mengetahui kebenaran-Ku. Dan kalau kamu mengetahui kebenaran-Ku, maka kamu akan dimerdekakan dalam kebenaran itu. Begitu. Jadi kalau kamu tinggal dalam-Ku, dalam firman-Ku, maka kamu murid-Ku. Dan kalau kamu murid-Ku, kamu tahu kebenaran itu. Dan kalau kamu sudah tahu kebenaran itu, maka kamu dimerdekakan oleh kebenaran itu.
Yesus mengatakan demikian. Yesus mengatakan begini, jika kamu mengaku sebagai muridku, maka kamu harus hidup dalam firman-Ku. Kalau kamu mengaku sebagai pengikut daripada Yesus, maka kamu harus hidup dalam firman-Nya. Yesus katakan begitu. Kalau kamu mau bersama denganku, Yesus, maka kamu harus hidup dalam firman-Ku. Apa yang kusampaikan kepadamu, kata Yesus. Lalu, jika kamu sudah tinggal dalam firman-Ku, maka ada kebenaran dalam hidupmu, dan kebenaran itu memerdekakanmu. Itu. Kalau kamu mengaku sebagai muridku, kalau kamu mengaku sebagai pengikutku, Yesus mengatakan, maka hiduplah dalam firman-Ku. Lalu jikalau kamu sudah hidup dalam firman-Ku, mau dikatakan, maka kamu akan hidup dalam kebenaran-Ku. Pasti dia akan hidup benar. Dan kalau kamu sudah hidup benar, Yesus katakan, maka kamu akan merdeka. Kamu akan bebas, kamu akan selamat. Nah, kurang lebih seperti ini grafiknya. Untuk dapat merdeka, untuk dapat selamat, maka kita harus berada dalam kebenaran Yesus Kristus. Kebenaran itu adalah Yesus. Terus kemudian untuk memperoleh kebenaran itu, kita dapat dari firman-Nya. Lalu kalau kita sudah hidup dalam firman-Nya, maka kita disebut murid Yesus. Itu. Karena itu, kalau kita mengatakan saya adalah pengikut Yesus, saya adalah murid Yesus, maka kita hidup dalam firman-Nya. Dan kalau kita sudah katakan, oh saya sudah hidup dalam firman-Mu Tuhan, maka hidupnya benar dalam firman Allah. Dan kalau dia sudah hidup benar dalam firman Allah, maka keselamatan, anugerah Allah yang Tuhan Yesus nyatakan menjadi sesuatu yang berharga bagi kehidupannya. Dan kemudian disitulah kita disebut murid Tuhan, pengikut Tuhan. Karena kadang-kadang orang Kristen sudah merasa menjadi orang Kristen, ya sudah. Lalu firman Tuhan di mana? Ada di rumah, ada di atas TV, ada di atas meja, ada di tempat tidur. Bagaimana dia tahu tentang Yesus kalau dia tidak hidup dalam firman? Bagaimana dia tahu kebenaran kalau dia tidak hidup dalam firman? Bagaimana dia mendapat kemerdekaan, dimerdekakan kalau dia tidak hidup dalam kebenaran itu? Mau hidup dalam kebenaran melalui firman, itu saja. Melalui firman Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan saya pengikut Yesus, Yesus mengatakan hiduplah dalam firman itu. Dan kamu hidup dalam firman maka kamu benar. Dan kalau kamu benar, kamu merdeka. Gitu. Yohanes mau mengatakan demikian bagi kehidupan anak-anak. Tapi persoalannya pada waktu itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika orang-orang Yahudi menyampaikan kamu akan merdeka. Lalu orang Yahudi yang ada pada waktu itu mendengar hal yang demikian menjadi tidak dapat menerima hal itu. Kenapa? Karena mereka merasa mereka bukanlah orang yang belum merdeka. Karena mereka adalah keturunan Abraham, mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, maka mereka sudah merdeka. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang merdeka karena merupakan keturunan Abraham. Jadi orang Yahudi merasa diri mereka belum pernah menjadi hamba siapapun. Karena mereka adalah keturunan Abraham. Sehingga tampak dalam ayat ini ada kesombongan diri dalam kehidupan orang Yahudi. Sehingga ketika Yesus mengatakan kamu akan merdeka ketika tinggal dalam firman dan dalam kebenaranku, orang Yahudi mengatakan kami tidak pernah tidak merdeka. Kami merdeka karena kami keturunan Abraham.
Padahal kalau kita melihat saksi sejarah, mereka pernah tidak merdeka. Menjadi bangsa buangan di Babel, menjadi bangsa buangan bagi bangsa Asyur, bangsa Persia. Dan di situ mereka dijajah. Tapi namanya manusia terkadang-kadang kesombongan diri, merasa luar biasa mengatasi segala sesuatu. Itu yang selalu ditampakkan. Sehingga ketika Yesus mengatakan, kemerdekaan yang kumaksud itu bukan kemerdekaan seperti yang kalian pahami. Tapi Yesus mengatakan kemerdekaan yang kumaksud adalah kemerdekaan pembebasan dari dosa. Kemerdekaan dari dosa dan kedagingan. Jadi ada pembebasan dosa yang Yesus Kristus nyatakan bagi manusia. Bukan sekedar merdeka, bukan sekedar bebas begitu saja. Tapi lebih daripada itu. Kalau kamu hidup dalamku, kamu tahu kebenaranku, kamu hidup dalam kemerdekaan. Maksudnya kamu hidup dalam keselamatan. Pembebasan dosa dilakukan oleh Allah di dalam Yesus yang berkurban bagi kita. Tapi kamu harus hidup dalam firman-Ku. Anugerah Tuhan datang dalam diri Yesus, tapi kita harus merespon anugerah itu dengan penuh sukacita. Maksud saya, tidak berarti Yesus datang ke dunia lalu semuanya selamat. Keselamatan itu anugerah daripada Allah. Pembebasan itu kasih karunia daripada Allah di dalam Yesus. Anugerah yang diberikan cuma-cuma kepada manusia. Karena manusia tidak pernah bisa membebaskan dirinya. Manusia tidak pernah bisa menyelamatkan dirinya dari maut. Sehingga Allah datang dalam diri Yesus membebaskan kita, memerdekakan kita. Itu gratis karena gak ada yang bisa beli. Tapi bukan gratis yang diberi cuma-cuma. Kita harus meresponnya. Kita harus meraihnya. Kita harus memegangnya. Diberi tapi kita tidak ambil, sama. Tidak akan dapat, kan begitu. Kemerdekaan itu diberi, tapi kalau kita enggak terima, kita tidak ambil, kita enggak dapat. Keselamatan itu diberi dalam diri Yesus datang ke dunia memberi kemerdekaan bagi kita. Tapi kita harus respon Yesus. Itulah dikatakan hidup dalam firman-Nya itu. Setelah kita respon Yesus hidup dalam firman-Nya, maka kemudian kita tahu kebenaran itu. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam dunia ini. Dan ketika kita sudah tahu itu, maka disitulah kita memperoleh kemerdekaan itu. Kemerdekaan yang dimaksud bukan sekedar kemerdekaan bebas dari belenggu, tapi bebas dari maut. Dan itulah yang menjadi sesuatu yang berarti dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Maka biarlah kita juga menjadi pribadi yang memerdekakan orang lain. Biarlah kita juga menjadi orang-orang yang membebaskan orang lain. Lewat doa kita, lewat pikiran kita, lewat perkataan dan tindakan kita. Tapi intinya hidup dalam firman-Nya, maka kamu hidup dalam kebenaran. Masih dalam suasana memperingati Hari Kemerdekaan NKRI, maka kita juga diingatkan melalui peristiwa 79 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia hadir dari Sabang sampai Merauke. Dan biarlah kita yang boleh berada di kota Balikpapan ini boleh bersama-sama membangun kehidupan, membangun sendi-sendi kehidupan dalam kasih sayang Tuhan. Kita hadir di kota Balikpapan. Dan sekarang ini kota Balikpapan menjadi kota yang sangat viral, diketahui oleh banyak orang bahkan dunia. Karena kita adalah salah satu penyangga ibu kota Nusantara. Maka biarlah kita yang Tuhan tempatkan di tempat ini. Tuhan tugaskan di kota Balikpapan dan sekitarnya ini. Kita boleh memberi sesuatu yang terbaik bagi kehidupan bersama. Dan juga kita boleh mempersiapkan diri, Bapak Ibu. Saya selalu katakan, mempersiapkan diri untuk menghadapi perkembangan yang ada. Bapak Ibu bisa melihat, sudah dari mana-mana orang banyak datang. Kota ini semakin macet, mobil dari mana-mana, dari D, AD, B, A, L dan seterusnya. DP, daerah Sulawesi, semakin banyak toh. Kalau mobil saja semakin banyak benda mati, apalagi yang hidup, yang bisa bergerak sendiri, maka dia juga akan semakin banyak. Dan maka kemudian
terjadi persaingan dalam hidup ini. Nah, dalam persaingan itu mari kita pegang firman Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya. Supaya kita boleh bersaing dengan sehat. Mungkin kita tidak merasakan setahun, 2 tahun. Tapi 10 tahun ke depan kita bisa bayangkan apa yang terjadi dengan kota Balikpapan. 2-3 tahun ini sudah terasa sejak IKN dinyatakan di Penajam Utara. Bapak Ibu bisa melihat banyak orang dari mana-mana, banyak orang yang mengembangkan usaha, banyak orang yang membangun bentuk-bentuk berbagai pekerjaan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, siapkan diri kita bersama dengan Tuhan dalam firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi ke depan, boleh kita hadapi dengan baik. Meskipun terkadang orang bilang, jadi nggak IKN itu. Mau jadi nggak jadi IKN Bapak Ibu, Balikpapan tetap maju. Saya mau katakan. Apalagi jadi. Ya. Balikpapan tetap menjadi kota yang maju. Balikpapan menjadi kota yang berkembang. Ya. Apalagi jadi itu kota IKN. Kalau sekarang sudah jadi, upacara sudah kemarin dilaksanakan di sana. Tidak mungkin nggak serius. Tidak mungkin nggak serius dibangun kota yang sudah sekian triliun dibangun dan pemerintah membiarkan. Kita melihat kemarin sudah dilaksanakan upacara, maka ada keseriusan. Maka mari kita mengisi hari-hari kita ini dalam firman Allah. Sehingga kita boleh dimerdekakan. Dan di situ kita menerima anugerah Allah di tengah kehidupan ini. Selamat mengisi hari-hari kita dalam kasih sayang Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan. Maka disitulah kita percaya Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya. Amin. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, sungguh Tuhan sertanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama